Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endang, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai kaidah bahasa cerita imajinasi. Apa saja sih kaidah bahasa yang ada dalam cerita imajinasi? Yuk, mari kita pelajari bersama. Kaidah bahasa yang pertama yaitu kata ganti orang atau pronomina persona. Pronomina itu adalah kata ganti, persona itu artinya orang. Jadi kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ganti orang adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau mengganti nama orang. Kata ganti orang ini digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti orang dibedakan menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama adalah orang yang berbicara, atau saya, atau aku. Itu kalau tunggal. Kalau jamak berarti banyak, kami, dan kita. Kata ganti orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara dari aku. Berarti kalau tunggal kamu, Anda, engkau, atau saudara. Kalau jamak banyaknya itu adalah kalian. Sedang kata ganti orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Jadi selain aku dan kamu, yaitu kalau tunggal dia, beliau, atau nama orangnya langsung. Sedang jamaknya atau banyaknya menggunakan mereka. Sekarang kita akan langsung mencari pada contoh kalimat yang ada dalam cerita fantasi. Yang pertama adalah kalimat aku menemukan sebuah batu permata yang berkilau di sudut ruangan. Di situ ada kata aku merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Berarti kalau pakai aku, sudut pandangnya adalah orang pertama. Pada kalimat kedua, kita tidak memerlukan lebih banyak dari sebuah permulaan yang jelas untuk melintasi gurun ini sebelumnya. Di situ ada kata ganti kita. Kita adalah kata ganti orang pertama jamak. Jamak itu artinya banyak. Kalau kita kan berarti orangnya banyak. Jadi masuk ke jamak. Kalimat 3, dia membalik laporan ke halaman 3. Melihat laporan itu masih panjang, lalu menyerah. Pada kalimat itu terdapat kata ganti dia. Dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Yang keempat, akhirnya Diva dan teman-temannya bisa kembali ke taman kota. Di situ terdapat kata ganti orang langsung ke nama, yaitu Diva. Berarti Diva adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kalau dalam cerita ada kata ganti langsung menggunakan nama orang, berarti sudut pandangnya adalah orang ketiga. Kelima, mereka menjawab pertanyaan itu dengan serempak. Terdapat kata ganti mereka. Mereka adalah kata ganti orang ketiga jamak. Artinya banyak. Kaidah bahasa yang kedua yaitu penggunaan pencerap panca indera. Cerapan panca indera dalam cerita imajinasi digunakan untuk menjelaskan latar tempat, waktu, dan suasana. Cerapan panca indera dibagi menjadi 3, yaitu indera penglihatan, pendengaran, dan perasa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau disebut juga dengan imaji visual. Imaji visual itu seolah-olah pembaca dapat melihat secara langsung. Contohnya, ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik tersebar di lantai. Di situ terdapat imaji visual atau penglihatan yang digunakan untuk mendeskripsikan latar tempat. Latar tempatnya berada di ruang tengah. Yang kedua yaitu indera pendengaran
atau disebut juga dengan imaji auditif. Seolah-olah pembaca dapat mendengar secara langsung apa yang kita bicarakan. Contoh, setetes air jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Dalam kalimat tersebut terdapat imaji auditif atau pendengaran yang digunakan untuk mendeskripsikan suasana, yaitu terdapat suasana sunyi dan sedih. Dari mana kita tahu kalau dalam kalimat itu terdapat imaji auditif? Itu dari kalimat tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kita bisa tahu kalau dia tidak berbicara dari mana? Ya dari pendengaran, ya kan? Yang ketiga yaitu indera perasa atau disebut juga dengan imaji taktil. Seolah-olah pembaca dapat merasakan berupa perasaan atau meraba dan menyentuh secara langsung. Contoh, sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan menggaruki rasa gatal di sukmanya. Jadi dalam kalimat tersebut, imaji taktil digunakan untuk mendeskripsikan latar suasana. Nah, ketiga indera ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana, bergantung pada kalimatnya. Kita lanjut ke kaidah bahasa yang ketiga, yaitu kata sambung urutan waktu atau disebut juga dengan konjungsi temporal. Konjungsi bermakna kata sambung, sedang temporal bermakna urutan waktu. Jadi konjungsi temporal itu artinya kata sambung urutan waktu. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu biasanya untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Contoh kata hubung urutan waktu misalnya kemudian, setelah itu, ketika, sebelum, sesudah, saat, awalnya, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita mencari contohnya dalam kalimat. Yang pertama, setelah halaman 2 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Di situ terdapat konjungsi temporal kata setelah. 2 bulan kemudian, Joshua sampai di ruang bawah tanah. Pada kalimat kedua terdapat konjungsi temporal kata kemudian. Kalimat 3, akhirnya Dirga dan Sergio dapat kembali ke taman dengan selamat. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi temporal kata akhirnya. Keempat, tiba-tiba muncul seorang peri bersayap kemilau mengenakan baju putih. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi temporal kata tiba-tiba. Jadi kita bisa mencari konjungsi temporal atau kata hubung penanda waktu dalam kalimat untuk mencari urutan waktu. Dan itulah materi yang kita pelajari hari ini mengenai kaidah bahasa cerita imajinasi. Terima kasih telah belajar dengan saya hari ini. Tetap semangat belajar karena tidak ada hasil yang akan mengkhianati proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!